Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk kita kembali datang kepada Dia. Kita boleh memuji dan menyembah Dia. Di hari-hari yang lalu kita sudah merayakan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan saat ini kita merayakan Allah kita yang sudah bangkit. Dia naik ke surga dan menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap pada Dia. Di tengah-tengah masalah pergumulan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, kita mau terus bersandar berharap pada Tuhan, sebab kita percaya kelak kita akan berada bersama-sama dengan Beliau, bersama dengan Tuhan kita di surga. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita masuk dalam doa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat indah ini. Kau kembali memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah kenaikan Engkau ke surga ya Bapa. Layakan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, agar setiap doa dan permohonan kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah bagi setiap kami, menjamah setiap kami, bekerja atas setiap hati-hati jiwa dan pikiran kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada saat ini Bapa, baik di rumah, baik dimanapun Tuhan, urapan mengalir atas setiap kami. Biar ibadah kami Tuhan pada hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai tuntasnya. Biar Kau saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun juga, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, Kau naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dari awal dengan segenap hatimu, kita mau menyembah Dia, katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya sepanjang hidup kita sampai saat ini. Ucapkan syukur-Mu. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Penuhi kami Roh Kudus. Japa kami. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, kita bersama-sama mengadakan ibadah bersama, itu ibadah online. Dan saat ini kita bersama-sama untuk mendengarkan yaitu firman Tuhan. Sebelum kita sambut firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada-Mu Tuhan untuk menyerahkan semua kami di dalam acara ibadah online ini Tuhan. Biarlah kiranya kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Allah Roh Kudus turut bekerja untuk memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Baik kami hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan maupun kami semua yang ada dalam setiap rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Diberikan hikmat, akal budi, kuasa karunia untuk menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga hidup kami ini yang menjadi suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Urapi Tuhan firman yang akan ditabur, taruh dalam hidup hati kami, supaya firman itu menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami akan sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Allah bagi kami sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus pergi ke sorga. Jadi Tuhan Yesus itu berasal dari sorga
Dan setelah dia selesai menjalankan tugas-tugas di dalam bumi ini untuk menyelesaikan masalah dosa, masalah keselamatan, dan Tuhan kembali ke sorga, ya. Dan di sorga ini Tuhan bersemayam, dan Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita semua, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat dan setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Beberapa minggu yang lalu Tuhan berfirman buat kita semua bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga, melindungi, menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Lalu yang kedua, Tuhan akan memberikan penolong, yaitu kuasa Roh Kudus kepada kita supaya kita ini menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang selalu mendapat penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan lewat dipadakan kuasa Roh Kudus. Lalu selanjutnya Tuhan berjanji kepada kita semua, di pagi hari ini kita akan baca simak bersama. Ya, sebelum Tuhan Yesus tinggalkan murid-muridnya, ada beberapa pesan Tuhan kepada kita semua, supaya pesan ini menjadi satu pegangan iman kita yang tertuju kepada Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat daripada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya kita bersandar, berharap seutuhnya hanya kepada firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia bukan kuasa saja di bumi ini, tetapi dia berkuasa atas sorga. Pada waktu dia di sorga, dia berjanji buat kita apa yang dia janjikan kepada kita. Kita akan membaca beberapa ayat ya, yang menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Kita buka firman Tuhan. Kita akan membuka ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ada 3 ayat yang kita baca ya. Dan inilah janji Tuhan pada waktu dia sampai di sorga, apa yang diperbuat kepada kita semua. Dia berjanji, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Yang pertama, penekanan firman Tuhan kepada kita semua, kita harus tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita gelisah. Jangan kita takut. Minggu kemarin berbicara tentang segala kuasa telah diberikan, dikatakan kepada Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Jadi kita tidak boleh takut, tidak boleh gelisah mengenai apa yang kita sedang hadapi dalam hidup ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini percaya. Lalu yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, sekali lagi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, yaitu Yesus pergi ke sorga, ya, ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan pergi ke sorga, Tuhan menyediakan tempat di sorga pada setiap orang yang percaya. Kehidupan orang percaya bukan di bumi ini sementara. Tetapi Tuhan menyediakan tempat di sorga adalah tempat yang bersifat kekal. Dan kita semua beribadah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mengimani firman Tuhan. Hanya satu tujuan kita, yaitu sorga. Karena sorga telah disediakan oleh Tuhan, dan saat ini Tuhan di sorga menyediakan tempat buat kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Kalau kita meninggal, kita tidak bertanya-tanya kemana kita akan pergi. Pada setiap orang yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Bapa, hidup di dalam kebenaran, dia akan dimasukkan, ditempatkan di dalam satu tempat yang bernama sorga. Oleh sebab itulah kita bersyukur, berterima kasih, tetap kita percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, ayat ketiga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Lalu janji ini dijanjikan di dalam ayat ketiga, dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ingat, setelah menyediakan tempat ya, 2000 tahun yang lampau ya, Tuhan Yesus pergi ke sorga.
Dan sepanjang 2000 tahun yang lampau ini sampai sekarang Tuhan sedang menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang-orang yang percaya kepada kita. Lalu di dalam ayatnya selanjutnya, aku akan datang kembali. Ingat, dia akan datang kembali. Janji yang selanjutnya dikatakan dia akan datang kembali untuk apa? Untuk menjemput saudara, kekasih-kekasihnya. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Pasal yang pertama, saya akan baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, itu berkata kepada murid-murid, suara dari sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit, itu ke atas ya, langit itu di atas. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, yaitu ke langit. Sorga itu ada di langit, dikatakan di sini. Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dikatakan dia naik ke sorga, ya. Di dalam Yohanes 14 Tuhan berjanji kepada kita setelah tempat di sorga disediakan, Tuhan juga berjanji di dalam Kisah Rasul ini yang mengatakan kepada murid-muridnya, sebagaimana murid-muridnya melihat Yesus terangkat ke sorga, demikian juga dia akan turun kembali ke bumi ini untuk dikatakan menepati perjanjiannya dan menjemput daripada orang-orang percaya, yaitu gerejanya. Orang-orang percaya akan diangkat oleh Tuhan masuk di dalam kerajaan sorga. Ini janji Tuhan belum tergenapi buat kita, dan kita semua sebagai umat Tuhan sedang menanti dengan iman, dengan percaya. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang dikatakan beberapa pujian mengatakan ada pertemuan di udara. Betapa indahnya kalau Tuhan memberikan kepada kita mungkin umur panjang pada saat Tuhan Yesus janjinya digenapi untuk menjemput kekasih-kekasihnya dalam dunia. Dan setiap orang-orang yang percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, dan hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, dan kita imani kita akan diangkat dari dunia ini. Dunia ini penuh dengan segala tipu daya. Dunia ini penuh dengan air mata. Namun Tuhan telah menyediakan satu tempat yang bernama sorga, yang hidup senang. Yesus di sorga itu mendapat suatu penghormatan yang luar biasa buat kita semua. Dan kita mendengar Tuhan kita ada di sorga, ya. Kita akan membaca ayat-ayat yang mendukung kebenaran apa yang diucapkan oleh firman Tuhan ini. Kita akan baca ayatnya supaya menjadi satu kekuatan baru buat kita semua, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji buat kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempersiapkan sorga buat kita semua. Dan di sorga dia mendapat satu penghormatan yang besar dari Allah Bapa di sorga, ya. Dan kita lihat dan kita simak bersama ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan membacanya di dalam kitab Ibrani 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 1 ayat ketiga, ya, berkata tentang Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan, dikatakan firman-Nya, dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyelesaian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa atau yang maha besar, dikatakan. Ingat, sekali lagi saya akan baca. Dengan setelah ia selesai mengadakan penyelesaian, dikatakan tentang dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa atau yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi Tuhan kita Yesus itu pergi ke sorga, dia duduk, dikatakan di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah pencipta langit di bumi, ya, yang ada di bumi. Yesus adalah Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita agungkan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya. Dan janji untuk kita semua, Tuhan sendiri yang berjanji. Di dalam kitab Wahyu dia berjanji kepada kita semua setelah Yesus terangkat ke sorga. 60 tahun kemudian ada firman Tuhan, ada pewahyuan yang diberikan kepada salah satu muridnya yang bernama Yohanes di Pulau Patmos.
Maka dikatakan di Pulau Patmos itulah ya Tuhan bersabda kepada Yohanes, dan sabda itu kita dengar bersama pada pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita juga di sebelah Yesus. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Di atas tahtaku dikatakan, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku, dikatakan di atas tahtanya. Ya. Oleh sebab itulah mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Janji Tuhan ini kita pegang dalam hidup ini. Dia berjanji kepada kita. Dikatakan barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mari, jadilah orang yang menang di dalam Tuhan. Jadilah orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan satu tempat buat kita. Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk memberikan kepada kita satu kuasa besar dalam hidup ini. Untuk menjalankan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi bersama dengan kekuatan Allah Roh Kudus kita akan dapat menang. Dan selanjutnya, Tuhan juga berjanji akan datang kembali setelah selesai menyediakan tempat di sorga. Dia datang kembali kepada kita. Dia akan menjemput kita. Dan Tuhan berkata, di mana aku ada, kamu pun bersama dengan aku. Ya, lalu selanjutnya Tuhan mendapat satu penghormatan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa, ya. Sorga dipegang oleh Tuhan, bumi ini dipegang oleh Tuhan, dan kita percayakan seutuhnya. Iman kita, percaya kita, kehidupan kita, semua masa depan, keluarga kita, semua apa yang ada di pikiran kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dalam kehidupan kita. Dia bukan saja memperhatikan kita masalah makan, minum, dan pakai. Tetapi Tuhan memperhatikan yaitu jiwa dan roh kita. Kalau kita tinggalkan dunia ini, kita sudah dapat tempat di dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ya, terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya firman itu berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat menikmati kekuatan yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, dan kami serahkan semua ke dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Sesuai dengan Yohanes 14
ayat kedua dan ketiga. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan datang kembali dan membawa setiap kita ke tempat di mana Tuhan berada, itu di surganya. Kita bersyukur atas janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan oleh hambanya pada pagi hari ini. Mari kita renungkan siang dan malam. Kita mau tenang dalam setiap hati-hati kita. Bila firman Tuhan ini tidak keluar dengan sia-sia, tapi kita mau pahami, kita mau terus percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti datang untuk menjemput setiap kita, mempelai-mempelainya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu atas benih firman pengajaran yang sudah Kau berikan bagi kami. Buat pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Penggembala kami. Meteraikan camkan setiap benih firman-Mu ini Tuhan, dan ajari kami untuk terus berpengharapan, percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dari awal dengan segenap hati kita, bagaikan tanah kering, demikianlah hati kami Tuhan. Bagaikan
bersyukur Tuhan. Haleluya. Hati kami melimpah ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai usai ya Bapa. Kami bersyukur Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Terlebih lewat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajari kami, mendidik kami Tuhan. Bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik, tempat yang sudah Engkau persiapkan dengan tangan-Mu ya Bapa, untuk setiap kami anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau ya Tuhan. Kami terima benih firman-Mu dengan pengucapan syukur. Kami mohon belas kasihan-Mu Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kami Tuhan, agar firman ini tidak boleh sia-sia, tapi firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti Tuhan, tertanam dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami, dan firman-Mu boleh sempurna ya Bapa di dalam perbuatan dan perkataan kami. Itu kami mau terus percaya, kami mau terus yakin Tuhan, bahwa Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kami di surga-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Roh Kudus atas apa yang sudah Kau kerjakan dan sudah Kau lakukan atas setiap kami ya Bapa. Kami serahkan titipkan setiap sidang jemaat-Mu, umat-Mu, di mana setiap kami berada saat ini Tuhan. Biar pernyataan Tuhan ada bersama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan setiap iman percaya kami Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan, hanya Engkau lah yang menjadi satu-satunya pengharapan kami dan kekuatan hidup kami. Dan firman-Mu Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan iman yang teguh ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk doa berkat dan doa penutup kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa berkat. Hamba-Mu datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau akan menjamah dan memberkati firman yang telah ditabur dalam kehidupan hati kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan, Engkau lawat kami dengan pertolongan kasih-Mu, Engkau memberkati kami dengan sesuatu apa yang Engkau janjikan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itulah hamba bertindak dengan iman di dalam nama Tuhan. Segala berkat turun di atas kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Bagi tubuh jasmani kita kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi. Untuk tubuh rohani yaitu damai, sukacita Allah Roh Kudus, kasih persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh tinggal dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Kita akan Bapa, terima kasih. Mari kita angkat pujian Bapa, terima kasih.